شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Kita insyaallah akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim yang berjudul Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu. Keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Buku ini ya buku yang tipis namun sangat bermanfaat sekali dalam masalah akidah. Beliau berkata, Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kata beliau, fa inna i'tiqada ahli sunnati wal jamaah huwa ad-dinul haqqu alladhi yajibu ala kulli muslimin an ya'taqidahu. Sesungguhnya, kata beliau, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah agama yang benar, yang wajib setiap muslim untuk meyakininya. Ya. Idh huwa i'tiqadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia adalah merupakan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatihil karim, dan keyakinan para sahabatnya yang mulia. Faman khalafahum fi dzalika faqad 'arrada nafsahu liqabillah asyadid wa maqtihi wa ghadabihi. Maka siapa yang menyelisih mereka dalam masalah itu, sungguh ia telah mencampakkan dirinya kepada siksa Allah Subhanahu wa taala yang keras dan kemurkaannya. Di sini beliau ya rahimallah menyebutkan ya bahwasannya kita sebagai seorang muslim wajib punya keyakinan akidah, itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah? Saudaraku sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah adalah merupakan kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ahlussunnah wal Jamaah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, dari kata-kata as-sunnah wal Jamaah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah yaitu segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun juga takrir, persetujuan. Dan al-jamaah disebut dengan al-jamaah ya sebagai ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah SAW ya ketika menyebutkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Kata Rasulullah SAW, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu beliau berkata, penulis buku ini, yaqulu sallallahu alaihi wasallam 'anil firaq allati satakunu fi ummati. Rasulullah SAW bersabda tentang firqah-firqah yang akan muncul dalam umatnya. Wa hiya 73 firqah, di mana semuanya ada 73 firqah, kelompok. Kulluha finnar, kata Rasulullah. Ya, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Wa hiya al-jamaah, yaitu al-jamaah. Siapa yaitu al-jamaah? Ya, sudah kita sebutkan tadi dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah, bahwasanya al-jamaah man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabil yaum.
Itu orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku di hari ini berpegang kepadanya. Berarti saudaraku sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Al-mutamassikuna bi sunnati Rasulullah SAW wa sunnati khulafa'ir rasyidin wa 'aduna 'ala dzalika bin nawajidh. Mereka orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan berpegang kepada sunnah khulafa'ur rasyidin, dan mereka menggigitnya dengan gigi geraham. Walidzalika, oleh karena itulah, ya, kanu al-firqah an-najiyah. Mereka itu disebut juga dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Fahum najuna minan nar yaumal qiyamah, di mana nanti pada hari kiamat mereka akan selamat. Salimuna minal bid'ah fi hadhihi dunya, di dunia mereka selamat dari bid'ah. Makanul firqa al-mansurah, mereka adalah kelompok yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman, dalam sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Senantiasa sekelompok dari umatku akan tampak, akan menang sampai datangnya urusan Allah, ya, dalam keadaan mereka menang, dalam keadaan mereka tampak. Wadzuhur huna, yang dimaksud dengan tampak dalam hadis tersebut, kata beliau, bimakna nasr, artinya ditolong, ya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat As-Saff ayat 14, فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Maka kami pun kemudian membela orang-orang yang beriman, ya, terhadap musuh-musuh mereka, maka mereka pun menjadi zahirin, itu menang, dibela, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka adalah suatu kelompok yang akan Allah menangkan dengan hujjah, dengan bayan, keterangan. Mereka lah yang disebut dengan firqah najiyah, kelompok yang selamat, yang Rasulullah sebutkan, ya, bahwa seluruh kelompok-kelompok itu di dalam api neraka kecuali satu kelompok saja, yaitu kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Lalu bagaimana keyakinan mereka, saudaraku sekalian? Beliau memulai, ya, menyebutkan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diyakini oleh, ya, setiap orang, setiap muslim. Wajib dia mempunyai keyakinan itu. Kata beliau, al-mu'taqad as-sahih fi tauhidir rububiyah. Keyakinan yang sahih, yang benar dalam masalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan manfaat, memberikan mudarat, dan yang lainnya. Kata beliau, ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah anna Allah ta'ala wahdahu mutafaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan, ya, yang mengatur, dan yang memiliki alam semesta ini. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, siapapun dia wajib punya keyakinan ini. Siapa yang punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, ada sekutu bagi Allah, jadi dalam kerajaannya, dalam pengaturan, dia bukan muslim, dia musyrik. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa yakum. Ya. Karena ini keyakinan seluruh muslim, wajib. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri
Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arash. Ya. Allah Subhanahu wa taala menutup malam dengan siang dengan cepatnya, dan matahari serta bulan, demikian pula bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintahnya. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Maha berkah Allah, Rabbnya alam semesta, pencipta alam semesta. Allah juga berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ini keyakinan ini harus diyakini bahwa satu-satunya pencipta langit dan bumi hanya Allah. Raja langit dan bumi hanya Allah. Pemilik langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Tidak ada yang mengingkari ini kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya. Ya. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy saja, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la wasakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Ya, jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang telah menundukkan matahari dan bulan, mereka orang-orang musyrikin itu akan berkata Allah. Ya. Orang musyrikin Quraisy menetapkan akan tauhid rububiyah. Yang meniadakan tauhid rububiyah hanyalah orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah, akan adanya pencipta langit dan bumi. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, ya. Maka ya akhi, wajib kita yakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Maka konsekuensinya ya akhul Islam, ini apa itu? Kata beliau, wa inna maqarrara Allah Ta'ala hadha tauhid li'ityanihi wa ta'kidihi wa li'istidlali bi ala tujubi tauhid fil uluhiyah. Idh anna tauhid ar-rububiyyah yastalzimu alla yu'bad illa Allah. Kenapa Allah menetapkan dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini semuanya Allah? Dalam ayat-ayat yang banyak Allah menetapkan begitu. Yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki dan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan manfaat dan mudarat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menetapkan itu, akhi? Itu untuk menetapkan konsekuensi yang sangat agung. Apa itu? Yaitu menetapkan bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Ya, makanya Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Dengan air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai macam apa? Ya, buah-buahan dan pepohonan sebagai rezeki untuk kalian. Lalu Allah mengatakan apa? Maka jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan. Sementara kalian mengetahui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan itu semua. Maka ini adalah konsekuensi agung daripada tauhid rububiyah, yaitu menetapkan bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 21, "Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian,
agar kalian bertakwa. Lihat saudaraku sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa wahai manusia, beribadahlah kamu. Siapa yang berhak diibadahi? Siapa yang harus kita ibadahi? Itu Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Karena yang kalian sembah selain Allah tidak menciptakan kalian. Kamu yang menciptakan matahari, matahari tidak menciptakan kalian. Kamu yang menyembah selain Allah tidak menciptakan kalian. Kamu yang menyembah kuburan, kuburan tidak menciptakan kalian, tidak memberikan rezeki kepada kalian. Ya, kamu yang menyembah sapi, apalagi sapi. Kamu yang menyembah malaikat, para nabi, orang-orang soleh. Mereka semua hamba Allah, tidak menciptakan kalian, tidak pula menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah saja. Dan yang berhak disembah hanya Allah saja. Selain Allah tidak berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azan ya Allah wa yakum. Ya. Saudaraku sekalian, Allah juga berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, la ilaha illahu, fa anna tusrafun." Itulah Allah Rabb kalian yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Bagaimana bagaimana kalian dipalingkan dari Allah? Aneh. Kok bisa kamu tuh menyembah selain Allah, itu aneh. Kok bisa kamu mempertuhankan selain Allah, itu aneh. Kenapa? Karena yang kamu sembah itu tidak menciptakan kamu. Tidak pula memberikan rezeki kepada kamu, tidak apa-apa lagi menciptakan langit dan bumi. Sungguh sangat aneh. Akal kamu itu diletakkan di mana? Saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Allah juga berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Dalam surat Quraisy. Maka hendaklah mereka beribadah kepada siapa? Kepada pemilik bait Ka'bah ini, yang telah memberikan makan mereka saat mereka lapar dan memberikan keamanan kepada mereka saat mereka ketakutan. Fadzakara ta'ala anna wahdahu khaliquhum wa raziquhum. Wa hadha mimma la yashukuna fihi. Wa ja'ala dhalika hujjatan 'alaihim fi wujubi ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarika lah. Maka Allah menyebutkan, mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan orang Quraisy itu tidak ragu itu. Orang Quraisy itu yakin banget bahwa yang menciptakan mereka Allah. Ya, tapi aneh orang Quraisy itu malah mempersekutukan Allah dengan makhluknya yang lemah. Maka Allah berhujah, ya, sebagaimana kalian meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, maka seharusnya yang kalian sembahnya Allah saja. Yang selain Allah tidak berhak disembah. Allah juga berfirman, "Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahjati ma kana lakum an tumbitu syajaraha. A ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun." Allah mengatakan, "Qul alhamdulillah." Katakan segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Dan keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik ataukah yang mereka sekutukan selain Allah itu? Artinya kamu coba mikir. Yang kamu sembah selain Allah itu lebih baik atau Allah yang menciptakan kamu yang sudah memberikan rezeki kepada kamu? Ya. Kalau kamu punya keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan memberikan rezeki, lantas kenapa kamu menyembah selain Allah? Lalu Allah berfirman, "Amman khalaqas samawati wal ard." Atau siapa yang menciptakan langit dan bumi? "Wa anzala lakum minas sama'i ma'a."
Dan siapa yang menurunkan dari langit itu air hujan, فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun yang indah. Maka nalakum antum bitu syajaroha, kalian sendiri tidak mampu untuk menumbuhkan pepohonan itu. Kalian nggak bisa, kalian cuma bisa nanam doang. Siapa yang menumbuhkan tanaman itu kalau bukan Dia, Allah? Allah berfirman, "Ailahu ma'allah." Maka adakah ilah yang berhak disembah selain Allah? Maka adakah ilah yang berhak disembah bersama Allah? Balhum qaumu ya'dilun. Justru mereka sebetulnya kaum yang menyimpang, kata Allah. Ya. Lalu Allah berfirman lagi, "Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun." Ataukah siapa yang telah menjadikan bumi ini sesuatu yang kokoh, yang kuat? Dan Allah menjadikan di antara di sela-sela bumi ini, kata Allah, sungai-sungai yang mengalir. Dan Allah jadikan gunung-gunung yang kokoh. Dan Allah yang menjadikan pula di antara dua lautan itu pembatas. Siapa yang menciptakan itu? Apakah yang kamu sembah atau Allah? Kalau mengatakan ilahum ma'allah, apakah ada ilah yang berhak disembah selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak yakin itu. Padahal sebetulnya ya mereka tahu bahwa Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Lalu Allah berfirman lagi, "Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang bisa mengijabah doa orang yang sedang kesempitan apabila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan? Dan Allah yang telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi yang saling, ya generasi yang saling menggantikan satu sama lainnya. Maka adakah ilah bersama Allah? Sedikit sekali kalian ingat itu. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. A ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun, kata Allah. Atau siapa yang memberikan kalian hidayah dalam kegelapan daratan dan lautan? Dan siapa yang menghembuskan angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat itu hujan? Maka adakah ilah bersama Allah? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Masya Allah. Subhanallah, saudaraku sekalian, di sini Allah mengetuk akal pikiran setiap manusia. Coba kamu mikir dengan pikiran kamu, itu yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Mungkinkah Tuhannya berbeda-beda? Tidak mungkin. Ia berada di bumi yang satu. Mungkinkah manusia Tuhannya berbeda-beda? Tidak mungkin. Mereka hidup di bumi yang satu. Mereka minum dari air yang satu yang Allah turunkan dari langit, yang Allah adakan di bumi ini. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka dalam ayat-ayat ini kata beliau, ya, Allah menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin Quraisy itu sebetulnya dengan fitrah mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui dengan fitrah mereka bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya ya, orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka berada di lautan kemudian terkena gelombang besar, ternyata mereka hanya menyeru Allah saja. Allah berfirman apa? Wa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ya. Apabila mereka berlayar di lautan lalu ditimpa gelombang besar, mereka segera berdoa hanya kepada Allah saja. Dilupakan itu Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah. Mereka lupakan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka lupakan itu. Ya. Di saat genting seperti itu, mereka ternyata orang-orang musyrikin Quraisy hanya berdoa kepada Allah. Falamma najahum ilal bar, tapi ketika Allah selamatkan ke daratan,
Idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. La ilaha illallah. Ya, terkadang di zaman ini lebih parah lagi. Di saat senang, datangnya ke kuburan minta-minta. Di saat susah, tambah lagi minta-minta ke kuburan. Kalau orang musyrikin Quraisy di zaman dahulu, di saat susah, di saat genting, mereka berdoanya hanya kepada Allah. Ya. Subhanallah, berarti kesyirikan di zaman ini lebih parah, saudaraku sekalian. Maka saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Ini keyakinan kita yang harus kita yakini bersama. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah saja. Ya, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semuanya. Bagi Allah mudah dan sangat mudah sekali. Ya, untuk menciptakan segala sesuatu. Berarti konsekuensinya apa? Sekali lagi, konsekuensinya, akhi, kita hanya beribadah kepada Allah saja. Menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada selain Allah. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman. Kemudian beliau bawakan ya bab selanjutnya al-mu'taqad as-sahih fi tauhidil asma' was sifat. Setelah kita menyebutkan tentang dua tauhid, itu tauhid rububiyah dan sedikit tentang tauhid uluhiyah, dan nanti akan dibahas kembali oleh beliau. Beliau ingin membahas terlebih dahulu tentang tauhid asma was sifat. Tauhid dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Di antara keyakinan ahlu sunnati wal jamaah apa itu? Annahum yuthbituna lillahi ta'ala ma asbatahu li nafsihi wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna was sifatil ula. La yatajawazuna al-Qur'ana wal hadis ats-tsabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka semuanya ahlu sunnah ya, yang mengikuti generasi salafus saleh, mereka menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan mereka tidak mau melebihi atau melampaui Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Yuthbituna al-fadhu dhalik, mereka menetapkan sesuai dengan lahiriah yang ditunjukkan oleh ayat dan hadis itu. Wa ya'lamuna ma'naha fi lisanil Arab alladzi nazala bih Al-Qur'an. Dan mereka meyakini maknanya sesuai dengan bahasa Arab yang pada waktu itu Al-Qur'an turun. Ya. Wa yufawwiduna al-kayfiyata lillah, adapun bagaimana caranya diserahkan semuanya kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Artinya, semua yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang Rasulullah tetapkan dalam hadisnya, dalam yang sahih, udah tetapkan saja sesuai dengan lahiriahnya. Jangan dipaling-palingkan maknanya kepada makna yang lain. Contoh, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas aras beristiwa. Kata istawa, ala dalam bahasa Arab hanya satu maknanya, tidak banyak. Apa itu? Itu ala wartafa, tinggi, beristiwa. Ya. Karena dalam bahasa Arab ya, kata-kata istawa beda dengan kata istawa ala. Setelahnya ala. Kalau istawa saja, itu ada 6 makna. Tapi kalau istawa ala, hanya satu makna saja, itu ala wartafa. Nah, disebut dalam ayat itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ala, di atas ya arash istiwa. Tidak ada makna kecuali satu, ala. Siapa yang memaknai dengan selain itu, sungguh ia telah menyimpang dari jalan salafus saleh. Ya, karena di zaman ini banyak orang yang kemudian menyalahi maknanya. Diterjemahkan dengan apa katanya? Ar-Rahman menguasai arash.
Kita katakan, ya akhi, Arsy sudah dikuasai oleh Allah semenjak Allah menciptakan. Buat apa Allah kemudian menetapkannya lagi? Ya. Allah ingin menetapkan kepada manusia bahwasanya Allah beristiwa di atas Arsy-Nya. Sudah imani saja. Jangan seperti mereka yang menolak sifat istiwa dengan mengatakan apa katanya? Berarti kalau Allah istiwa di atas Arsy, berarti Allah berada di tempat dong. Kita katakan Masya Allah. Apa maksud kalian tempat itu? Kalau maksudnya kalian tempat artinya Allah beristiwa di atas Arsy, ya. Tapi kalau maksudnya tempat itu artinya seperti halnya manusia. Kalau kita berada di atas kasur, ya berarti kita butuh kepada kasur. Maka ini tidak mungkin sama Allah dengan makhluknya. Makanya tata cara istiwanya hanya Allah yang Maha tahu. Allah Ta'ala berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ya. Lihat, Allah mengatakan apa pertama? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Lalu Allah menetapkan wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti apa? Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya siapapun. Melihatnya Allah tidak sama dengan yang melihatnya siapapun. Saudaraku sekalian. Ya. Maka demikian pula sifat yang lain sama. Allah mensifati dalam Al-Quran, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka, murka kepada mereka. Ya sudah, kita tetapkan bahwa Allah punya sifat marah, dan marahnya Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak mungkin sama. Allah juga berfirman, bal yadahu mabsuutatan, justru dua tangan Allah itu terbuka. Ya sudah, kita tetapkan Allah punya dua tangan. Dan kita yakini bahwasanya tangan Allah tidak sama dengan apapun. Ya. Karena pembicaraan masalah sifat tidak ada bedanya satu sama lainnya. Nah, mereka yang menetapkan dan mewajibkan sifat Allah hanya 20. Ya, katanya sifat Allah hanya 20, kita wujud, kita mukhalafatul hada, dan yang lainnya. Lalu kemudian mereka menolak sifat-sifat yang menurut mereka tidak masuk akal. Mereka menolak sifat istiwa karena kata mereka nggak masuk akal. Mereka menolak sifat tangan, kata mereka nggak masuk akal. Ya. Kenapa mereka katakan tidak masuk akal? Masalahnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika mereka mengatakan, kenapa kalian tidak menetapkan bagi Allah sifat istiwa? Apa kata mereka? Kalau Allah beristiwa di atas Arsy, berarti Allah butuh Arsy, Allah butuh tempat dong. Kenapa mereka ucapkan begitu? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk kalau berada di atas sesuatu, dia butuh sesuatu itu. Allah tidak demikian. Ya. Kalau kita menetapkan bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, selesai. Makanya Allah di situ mengatakan apa? Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia mendengar tidak? Mendengar. Allah mendengar, tapi apakah sama mendengar Allah dengan mendengarnya manusia? Tidak sama. Manusia melihat tidak? Melihat. Allah melihat tidak? Melihat. Tapi apakah sama antara melihatnya Allah dengan melihat makhluknya? Tidak. Demikian pula sifat yang lainnya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Matanya Allah tidak sama dengan mata makhluknya. Rasulullah menyebutkan, yadhakullah, Allah tertawa kepada dua orang. Ya, sampai akhir hadis itu. Ya sudah, tetapkan saja Allah tertawa. Tapi tertawa Allah tidak sama dengan tertawa makhluknya. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Jangan dibayang-bayangkan, jangan dipikirkan. Apalagi disamakan Allah dengan makhluknya. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Udah tetapkan saja sesuai yang ditunjukkan oleh lahiriahnya. Jangan dipalingkan maknanya. Karena kita lihat seperti kaum Asy'ariyah, keyakinan akidah Asy'ariyah,
Mereka hanya menetapkan, mewajibkan bagi Allah 20 sifat. Membolehkan bagi Allah sekian sifat. Memustahilkan bagi Allah nggak boleh begini, begini, begini. Ini kan kurang ajar. Masa hamba mewajibkan bagi Allah, ya Allah, kamu wajib punya sifat sekian. Kamu boleh begini-begini. Kamu nggak boleh begini-begini. Emangnya kamu siapa ya hamba? Kita sebagai seorang hamba itu ngikutin apa yang Allah kabarkan kepada kita. Allah kabarkan kepada kita bahwa Allah punya apa? Tangan, ya sudah. Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Ya sudah, kita imani saja bahwa Allah punya tangan. Ya. Tapi rupanya ya akhi, orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah dan yang sama dengannya Maturidiyah menolak itu karena mereka mengimaninya dengan akal. Ya. Apa katanya? Enggak mungkin Allah punya tangan. Sebab kalau punya tangan, berarti Allah terdiri daripada apa? Ya, bagian tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya dong. Kita katakan, kamu ngomong begitu karena kamu menyamakan Allah dengan kamu. Betul, manusia sih kalau punya tangan ada badan, berarti tangan butuh pada badan untuk nempel gitu kan. Kamu kira Allah sama dengan manusia? Tidak sama. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tetapkan saja Allah punya tangan. Bagaimana caranya, bentuknya, hanya Allah yang tahu. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Ini wajib kita imani. Ya, dalam masalah asma wa sifat, dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala harus kita jauhi beberapa perkara. Yang pertama apa? Itu menyerupakan Allah dengan makhluknya dengan mengatakan tangan Allah seperti tangan saya. Ini haram hukum. Yang kedua apa? Ta'til, menolak sifat Allah dengan mengatakan enggak mungkin Allah punya tangan. Kita katakan Rasulullah yang menetapkan, Allah yang menetapkan. Dalam Al-Quran dan hadis ada dalilnya. Yang ketiga yang harus dijauhkan apa? Ya, memalingkan makna yang benar kepada makna yang lain. Apa kata mereka? Yang dimaksud tangan itu kekuasaan. Kita katakan tertolak. Makna ini tolak. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dengan bentuk musanna dua. Bal yadahu dua. Kalau kekuasaan berarti apa? Justru kedua kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah enggak dua. Ketika Allah menyebutkan dengan bentuk musanna, tidak ada makna lain kecuali satu. Bahwa yad yang dimaksud di sini tangan. Ya, mungkin yang lain, saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Maka jangan dipalingkan maknanya kepada makna yang lain hanya karena menurut kamu nggak masuk di akal. Masalahnya akal kamu tuh error. Ya. Cukup imani saja Allah punya tangan. Bagaimana bentuknya tangan Allah? Hanya Allah yang tahu. Serahkan semuanya. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Itu yang ketiga yang harus dijauhi, itu tahrif. Ya. Itu merubah takwil, disebut dengan takwil. Itu merubah ya kepada makna yang lain tanpa ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Yang keempat yang harus dijauhi apa? Takyif. Apa itu takyif? Itu mempertanyakan caranya bagaimana. Ada seseorang datang kepada Imam Malik. Ya, apa kata mereka kepada Imam Malik? Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Wahai Imam Malik, Allah berfirman Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Bagaimana cara istiwanya di atas arasy itu? Ya, maka Imam Malik pun kemudian menunduk. Lalu kemudian Imam Malik berkata, Al-istiwa'u ma'lum. Ya. Istiwa itu maknanya sudah diketahui. Wal imanu bi wajib, mengimaninya wajib. Wal kaifu majhul, bagaimana cara istiwanya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya. Lihat Imam Malik mengingkari perkataan orang seperti ini yang bertanya, bagaimana cara istiwanya Allah? Kata Imam Malik apa?
Ya, istiwa maknanya sudah diketahui dalam bahasa Arab. Caranya kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Wal imanu biwajib, dan mengimaninya bahwa Allah beristiwa di atas arsy wajib, kata Imam Malik. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tata caranya itu bid'ah, kata Imam Malik. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah keyakinan kita. Ya. Ketika disebutkan oleh hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, udah imani aja Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Bagaimana caranya hanya Allah yang Maha tahu. Jangan ditolak begini pakai akal. Seperti sebagian ya ustadz zaman now, zaman sekarang. Ada yang berkata begini, kalau Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, yang namanya sepertiga malam kan selalu ada di dunia ini. Berarti ya bagaimana dong? Kata mereka. Kita katakan ya subhanallah, Allah yang menciptakan waktu, dan bagi Allah itu mudah. Turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir tidak mengharuskan akan kosongnya arsy Allah dari zatnya. Karena Allah maha besar, sangat besar. Bumi dan langit ini kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat kecil. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka wajib ya akhwal Islam, ya kita mengimani seluruh nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tanpa kita merubah-rubah maknanya, tanpa kita menyerupakan ya, dengan makhluknya, apalagi kita menolak dengan akal-akal kita. Faya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman. Jadi inilah ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma'ullahi wa sifatul ula, nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, saudaraku sekalian, ya. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan yang ketiga, al-mu'taqad as-sahih fi tauhidil uluhiyah, keyakinan yang benar dalam masalah tauhid uluhiyah. Dan sudah kita singgung tadi ketika kita menyebutkan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Kata beliau, ifraduhum Allah Ta'ala bil ubudiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya hanya Allah yang kita ibadahi. Semua macam-macam ibadahnya untuk Allah saja. Apa macam ibadah? Banyak macam ibadah. Contohnya apa? Takut, benci, tawakal, berharap, berdoa, ya, itu semua ibadah. Maka kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada selain Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridha untuk disekutukan. Fala yasjuduna illa lillah, wa la yatufuna illa lillah bil baitil aqid, wa la yanharuna illa lillah, wa la yanzuruna illa lillah, wa la yahlifuna illa billah, wa la yatawakkaluna illa 'ala Allah, wa la yad'una illa Allah. Contoh kata beliau, kita tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak tawaf kecuali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah di Ka'bah saja. Kita tidak menyembelih kecuali karena Allah saja, untuk Allah saja. Kita tidak nadar kecuali karena Allah saja. Kita tidak tawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, kita pun tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka semua jenis ibadah itu hanya kepada Allah. Ya. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semua kepada Allah. Jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Ya. Beribadah hanya kepada Allah saja. Bukan kepada apa? Kuburan. Bukan kepada apa? Ya, bebatuan. Bukan apalagi kepada ya benda-benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Saudaraku sekalian, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ini konsekuensi yang besar, bahkan tujuan hidup manusia ini untuk ini, tauhidul uluhiyah. Hanya mentauhidkan Allah saja, menjauhkan berbagai macam kesyirikan. Ya. Dan kebalikan tauhid yaitu syirik.
Dan syirik satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah kalau seseorang wafat di atas. Orang yang wafat di atas syirik tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya abadal abidin. Dia akan dalam neraka. Disiksa terus-menerus. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari syirik, kata Allah. Maka waspadalah saudaraku. Hati-hati dari yang namanya penyakit syirik ini. Ya. Rasulullah SAW sabda dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, "Man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyallah yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang bertemu dengan Allah meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ia pasti masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan ia mempersekutukan Allah walaupun sedikit, ia akan masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Hati-hati saudaraku, jangan sampai kita wafat di atas syirik. Kita takut sekali kita wafat di atas syirik. Makanya kita jangan merasa pede, tauhid kita sudah hebat. Kita ini harus selalu waspada dari syirik. Sebab kalau sudah merasa aman dari syirik, itu yang dikhawatirkan kita akan jatuh dalam keadaan kita tidak terasa. Saudaraku sekalian. Dan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Siapa yang meninggal dalam keadaan ia menyeru selain Allah sebagai tandingan, ya, dalam keadaan ia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan Allah, ia pasti masuk neraka. Na'udzubillah. Saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Maka ini, ya akhi, perhatikan ini. Ini hak Allah yang paling besar. Kita hidup di dunia untuk mentauhidkan Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Nah, saudaraku sekalian, ya, demikian kajian kita pada sore hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya mungkin bisa tulis di chat atau raise hand, angkat tangan, nanti Anda bukain mic-nya. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan atau tulis di chat, nanti akan disampaikan ke Ustadz. Iya. Saudara-saudara sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ada sebuah pertanyaan. Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Ketahuilah saudaraku sekalian, ada 3 perbedaan, ya. Ada 3 perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar membatalkan seluruh amal. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik itu saja. Perbedaan yang kedua, syirik besar, bila seseorang wafat di atasnya kekal di neraka selama-lamanya, na'udzubillah. Sementara syirik kecil, kalau ia wafat di atasnya, ia termasuk pelaku dosa besar. Dan ya, insya Allah tidak akan kekal di neraka. Yang ketiga, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil, ya, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah ini, ya,
tiga perbedaan yang sangat kentara, ya, antara syirik besar dengan syirik kecil. Pahami baik-baik. Dan para ulama ya mendefinisikan syirik besar itu sarful ibadah li ghairillah. Syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka siapa yang memalingkan ibadah tawakal misalnya, yang harusnya tawakalnya kepada Allah, ini tawakalnya kepada jimat. Ada orang ya pakai jimat, ketika ditanya, kenapa kamu pakai jimat? Oh, saya tawakalnya sama Allah. Ya, ini cuma syariat doang. Kita katakan syariat siapa? Ya, justru sebetulnya dia itu bohong dan dusta. Kenapa? Karena kalau lihat saja, kalau jimatnya ketinggalan, dia nggak pede banget. Dia pedenya kalau bawa jimat. Itu tandanya tawakalnya kepada jimat, bukan kepada Allah. Sebab kalau tawakal kepada Allah nggak butuh jimat. Ya, penangkal-penangkal itu. Penangkal-penangkal itu semuanya syirik justru sebetulnya. Ya. Maka dari itu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh lagi misalnya ibadah sujud, seseorang sujud kepada patung. Ya. Maka ini syirik besar. Adapun syirik kecil, Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan definisi syirik kecil adalah ya, yaitu yang segala sesuatu yang bisa menyeret kepada syirik besar. Contoh riya. Riya itu mengharapkan pujian manusia. Ya. Nah, riya ini mempunyai makna ada seakan-akan pujian Allah setara dengan pujian manusia. Walaupun pelakunya tidak punya keyakinan itu. Tapi itu bisa menyeret kepada keyakinan seperti itu. Kalau dia punya keyakinan bahwa pujian Allah setara dengan pujian manusia, bisa syirik besar. Contoh lagi tatayur, menganggap sial dengan suara burung. Ya, atau menganggap sial dengan sesuatu benda. Iya. Seakan-akan ada selain Allah yang bisa memberikan kesialan. Walaupun sebetulnya dia tidak punya keyakinan itu, dia punya keyakinan yang memberikan sial hanya Allah. Tapi kemudian ketika dia menisbatkan kesialan kepada benda tertentu, ya, ini bisa menyeret kepada keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan kesialan. Maka kalau dia ya menganggap sial dengan suara burung, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy, kalau mereka mau safar, ya, mereka mau safar, mereka akan usir burung. Kalau burung itu terbangnya ke kanan, mereka mengatakan, wah ini baik, selamat ya. Kalau dia burungnya terbang ke kiri, kata mereka apa? Wah ini bakalan celaka. Ya. Ini termasuk tatayur, dan Rasulullah sabda at-tiyaratu syirik. Tatayur itu syirik. Tapi kata para ulama, dia masih masuk dalam kategori syirik kecil. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa burung itu bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, maka ini masuk dalam kategori syirik besar. Ya. Hati-hati saudaraku sekalian. Jadi ya, syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa besar. Ini kata para ulama demikian. Maka hati-hati. Jangan menganggap remeh syirik kecil, saudaraku sekalian. Ikhwatul iman, azani Allah wa yakum. Ya. Baik, Sat. Satu pertanyaan lagi ya, Sat. Sebelum ditutup ya, Sat. Masih ada yang bertanya? Ada saat ini, Sat, di chat, Sat. Ada pertanyaan dari Aziza Octavia. Pertanyaannya, jika ada seseorang yang bisa tahu perkara gaib, apakah ia sudah termasuk perbuatan syirik? Ya. Lalu bagaimana untuk menjelaskan kepada mereka? Tidak ada yang masuk pertanyaan, baiklah. Saya kira cukup sampai di sini, saudaraku sekalian. Mungkin saudara-saudara sekalian sudah bersiap-siap mau buka puasa ya. Lagi sibuk ya menyiapkan ondel-ondel, cendol ya, atau bala-balanya, atau tetek pengek buka puasa yang lainnya. Saya berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita,
Dan Allah terus memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan. Sampai selesai bulan Ramadan, kita terus istiqomah beribadah kepada Allah. Ya. Dan kita juga mohon kepada Allah di saat-saat puasa seperti ini, saudaraku, karena doa orang yang sedang berpuasa itu dikabulkan. Semua kita berdoa segera agar Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini, wabah corona. Ya. Semua kita, semua yang berpuasa, angkatlah tangan-tangan kita ke langit. Minta kepada Allah. Barangkali dengan banyaknya yang meminta kepada Allah, mengetuk pintu, Allah langsung segera kabulkan doa kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya pasti mendengar doa hamba-hambanya. Namun tentunya waktu ijabahnya hanya Allah yang Maha tahu. Ini saja, bila taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.